kita baca. Siapa di sini yang baru pertama kali baca kisah itu? Coba angkat tangan. Ya, sudah sering ya kita baca itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, jadi ringkas saja, ada dua anak di dalam satu rumah, yang bungsu dengan yang sulung. Lalu kemudian salah satu di antara mereka meminta harta kepada ayahnya, lalu pergi. Anak yang bungsu atau anak yang sulung itu? Anak yang bungsu. Nah, anak yang bungsu ini meminta hartanya, warisannya kepada ayahnya. Nah, perhatikan, hidup. Bayangkan, ayahnya masih hidup dan dia sudah minta hartanya. Itu sama saja dia menganggap ayahnya sudah mati, sudah tidak ada. Seakan-akan, oh, bapak sudah lama, mari jadi itu harta. Nah, anak seperti apa itu? Orang tuanya masih ada, lalu sudah menuntut semua itu. Jadi dia meminta ayahnya untuk memberikan harta atau warisannya kepada dia. Lalu setelah dia ambil itu, dia pergi. Jadi sekali lagi, bahwa ini adalah tindakan yang sangat-sangat kurang ajar. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, cara poin yang pertama, takut akan orang tua, hormat akan orang tua. Jadi poin pertama adalah Anda harus menghormati orang tua. Jadi kalau Anda mau pergi keluar dan bergaul, berteman dengan orang lain, Anda harus punya mentalitas itu. Apa itu? Hormat orang tua. Anda masih ingat ini adalah salah satu yang dicatat di dalam kitab Keluaran, di dalam 10 hukum. Dan ini hukum keberapa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Hukum berapa? 5. 2 loh batu. Nah, Alkitab memang tidak mencatat ini secara spesifik, tetapi ada para ahli yang melakukan penelitian dan mereka percaya bahwa karena ada 2 loh batu, berarti 5 hukum yang satu ditaruh di sebelah kanan, 5 hukum yang satu ditaruh di sebelah kiri. Jadi 2 loh batu itu 5 hukum di sebelahnya, 5 hukum di sebelahnya. Oke? Nah, beberapa percaya bahwa 5 hukum yang ada di loh batu yang satu ini itu mengatur hubungan yang vertikal. Apa itu vertikal? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Hubungan yang begini, artinya hubungan saya, hubungan manusia dengan Tuhan. Makanya yang pertama apa? Jangan apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu kan tentang saya dengan siapa? Kalau yang kedua apa? Oh, bagus. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saya dengan Tuhan terus tadi loh. Manusia dengan Tuhan. Yang keempat apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah waktu untuk beribadah. Saya dengan. Yang kelima apa? Kita skip sebentar ya. Kalau yang keenam apa? Kalau jangan membunuh berarti saya dengan Tuhan atau saya dengan sesama? Nah, itu maksud horizontal ya, saya dengan sesama ya. Tapi kok tadi kita bingung ya. Kok yang kelima itu katanya saya dengan Tuhan, tapi kan hormatilah siapa? Kenapa itu disebut hubungan yang vertikal? Padahal itu saya dengan ibu. Harusnya itu horizontal ya. Betul ya? Salah sebenarnya ini atau bagaimana? Nah, tahu nggak? Beberapa ahli, para pakar mengatakan enggak, itu tetap hubungan vertikal. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi, mengerti? Yang ciptakan kamu siapa? Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan kamu bukan keluar dari batu. Kamu bukan keras hati. Keras hati itu keluar dari batu, toh? Cerita begitu, toh? Kamu itu dari orang tua, betul atau enggak? Jadi dalam hukum itu mau menekankan kepada kita, hey, kamu harus hormat kepada orang tuamu karena mereka adalah wakil Tuhan di bumi, mengerti? Bukan orang tua itu sama dengan Tuhan, bukan nanti pulang baru mulai bilang, Papa, kami menyembahmu, bukan. Oke? Lalu jangan pulang baru, Ibu, engkau adalah Tuhan, bukan. Tapi kita menghormati mereka karena mereka adalah wakil Tuhan di bumi. Kita harus hormati orang tua. Saya mau ingatkan kepada teman-teman, tidak ada orang tua sempurna. Kamu pun kalau jadi orang tua, tidak mungkin jadi orang tua sempurna. Betul atau enggak? Tidak ada orang tua sempurna. Ini bukan untuk membenarkan ibu-ibu yang melakukan kesalahan. Saya kira setiap orang tua yang melakukan kesalahan juga harus berani untuk
memperbaiki diri. Betul ya ibu-ibu di belakang ya? Semuanya kecewakan oleh orang tua Anda. Dan ngomong-ngomong, orang tua di sini bukan cuma mama dan papa. Boleh juga tante, boleh juga om, boleh juga oma, opa, boleh juga gurumu, boleh juga mentormu di sini, boleh juga ayahmu, ayah idul itu. Semua yang lebih tua dari kamu itu orang tua kamu. Apalagi yang membimbing kamu. Ingat itu. Hormati mereka. Secara khusus aku bicara kepada teman-teman yang mungkin bakal lawang sekali di orang tua. Saya ingatkan kepada Anda semua bahwa orang tua yang mungkin kamu anggap, maaf ya, kamu anggap bodoh itu, orang tua itulah yang membesarkan kamu. Kan sekarang banyak anak-anak menganggap orang tua bodoh. Orang tua minta kasih ajar, mama adik coba kasih ajaran kasihan mama ini pakai Facebook. Katakan mama mau bagaimana sih pakai kamera supaya ada lampu di belakang. Lalu anak-anak kasih ajar begini mak. Setelah tunjuk, biasanya mama atau bapak-bapak kan dia lupa, baru tunjuk langsung lupa. Betul atau enggak? Oke. Baru tunjuk langsung lupa. Bagaimana tadi ya? Langsung mulai marah ini. Begini mak. Tapi Nanda masih bagus ini. Begini mak. Ini ya. Oh iya. Akhirnya mama sudah dibalik ulang lagi. Bagaimana tadi? Mama ini bodoh sekali. Perhatikan baik-baik. Mama ini bodoh sekali. Saya mau ingatkan mama. Yang kamu bilang bodoh itulah yang berkorban supaya kamu bisa tampil cantik seperti sekarang. Yang beli pakaianmu yang kamu bilang bodoh itu. Kamu bisa pintar di sekolah itu karena orang tua yang kamu bilang bodoh. Stop bilang itu. Mengerti? Hormati orang tuamu. Saya selalu bilang kepada adik-adik saya, mungkin orang tuamu kamu tidak tahu ini. Mungkin orang tuamu itu jalan ke toko, jalan ke mall atau ke pasar. Lalu mereka lihat barang yang mereka suka. Ibu-ibu itu kasihan, dia ada lipstik yang dia suka, ada selop yang dia suka. Mau beli, tapi dia pikir, aduh, biar Jo. Kita pe anak pe seragam Jo. Kita pe anak pe kurus, biar. Mereka ingin beli itu, tapi mereka kubur niatnya itu, simpan biar Jo. Biar Jo kita dengan ini suruh, biar Jo. Kasihan itu anak. Anda tahu? Stop mulut itu. Oke? Hormati orang tuamu. Saya mulai cerita sedikit kepada saudara. Orang tua saya itu tidak tamat SMP. Di sekolah dia itu dibully oleh teman-teman. Ini cerita. Saya akhirnya mengerti ketika saya beranjak dewasa kenapa dia tidak melanjutkan sekolah. Jadi di sekolah dia dibully oleh teman-teman karena katanya mereka bilang dia bodoh. Lalu kemudian guru juga yang mendukung, guru sering hina dia dan dia tidak lanjutkan sekolahnya. Ibu saya tidak menyelesaikan pendidikan seperti teman-teman, seperti Anda. Tapi dengan pertolongan Tuhan, ibu saya membesarkan seorang anak yang saat ini berdiri di depan Anda. Oke? Berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memakai seorang ibu dengan segala keterbatasannya untuk membesarkan anak seperti saya. Saya masih ingat cerita tentang Thomas Alva Edison, penemu cilok. Bukan. Apa? Thomas Alva Edison menemu apa? Saya kuat. Dia dikeluarkan oleh sekolah. Sekolah bilang, aduh, ini anak payah, ini anak bodoh, ini anak tidak bisa dididik. Mamanya waktu baca surat itu, mamanya bilang apa? Saya akan besarkan anak saya. Saya akan besarkan kamu dengan tanganku sendiri. Dan ibunya didik dia. Dan sekarang semua orang tahu siapa Thomas Alva Edison. Jadi pertama, perhatikan baik-baik. Hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Dengan segala kelemahan dia. Mungkin kamu pikir, cuma kerja kobong, cuma kerja kobong. Kamu pikir kerja kobong gampang dan bisa sekolahkan kamu. Hormati orang tua saya. Kalau seandainya Anda punya 3 anak, ini kan belum ada anak semua, secara khusus yang di belakang orang tua, punya 3 anak. Kamu bayangkan saja, ini belum, tapi ya andaikan kamu penonton saja. Ada 3 anak. 3 anak ini kamu larang minum ice cream semuanya. Kenapa kamu larang minum ice cream? Karena kalau mereka minum ice cream nanti mereka batuk dan sakit. Lalu kemudian anak yang pertama bilang begini, saya tidak mau minum ice cream. Dia bilang ke teman-temannya. Oh kenapa? Karena mama dan papa jahat. Kalau saya minum ice cream, nanti mereka akan pukul saya. Anak yang kedua juga bilang, saya tidak mau minum ice cream. Oh kenapa? Karena saya mau hadiah dari mama dan papa.
Bagaimana ceritanya? Jadi, kalau saya tidak minum ice cream, padahal saya ditawarin ice cream, lalu saya cerita ke mama dan papa akan bangga. Bagus, kamu patuh dengan mama dan papa. Nanti mama dan papa akan kasih hadiah kepada saya. Mengerti? Jadi anak yang pertama tidak minum ice cream karena dia menganggap mama dan papanya jahat. Anak yang kedua tidak minum ice cream karena dia menganggap mama dan papanya itu bisa dimanipulasi supaya dia bisa dapat hadiah. Anak yang ketiga, saya tidak minum ice cream, saya tidak mau minum ice cream. Kenapa? Karena kalau saya minum ice cream, nanti saya akan sakit. Dan kalau saya sakit, nanti orang tua saya juga akan sakit. Mereka tidak akan tidur semalam-malaman. Saya tidak mau minum es krim karena saya mencintai orang tua saya. Saya tidak mau saya sakit. Saya tidak mau kalau saya sakit nanti mereka juga ikut sakit. Ibu-ibu bapak-bapak di belakang mau anak yang pertama 2 atau 3? 3. Orang tua saya membesarkan saya, menjaga saya, memberi saya makan. Bahkan beberapa kali mungkin tidak makan karena supaya makanan kamu. Berapa kali tidak beli pakaian supaya pakaian kamu. Berapa kali tidak membeli apa yang mereka mau supaya kamu bisa sekolah. Hormati mereka. Karena kalau kamu sakit, kalau kamu jatuh, siapa yang juga jatuh? Siapa yang juga sakit? Orang tua. Jadi yang pertama adalah hormati orang tua. Jangan seperti anak ini. Anak tua sendiri tidak hormati orang tuanya. Dia minta hartanya, lalu apa yang kita bilang? Dia ambil harta itu, lalu dia pergi apa? Jauh. Coba baca. Dia menghabiskan uangnya itu bukan di kota itu, dia pergi ke kota lain. Nah, kira-kira kenapa dia pergi ke kota lain? Kenapa dia tidak habiskan di kota Moga? Misalnya ya, kalau dia minta harta di Dumoga, kenapa dia tidak habiskan di Dumoga? Kenapa dia, katakanlah dia pergi ke kota Moga atau dia pergi ke Manado dan habiskan di sana? Kenapa kira-kira? Kenapa tidak habiskan di kotanya sendiri? Kenapa? Karena di kotanya hanya ada mall atau gimana? Kira-kira kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena dia mau jauh dari orang tua. Dan saya menduga ada banyak anak yang mau jauh dari orang tua supaya apa? Supaya bebas, betul nggak? Jadi poin yang kedua. Poin yang pertama hormati orang tua. Poin yang kedua apa? Jaga kepercayaan. Bukan berarti supaya tidak ada yang liar, kan begitu toh? Anak-anak kalau di rumah banyak yang lupa dengan apa? Busa basah. Mereka kalau keluar sampai kuda lumbing, jamping-jamping, kan begitu toh? Nah anak ini dia mau jauh, dia mau pergi jauh supaya apa? Tidak ada yang pantau, tidak ada yang lihat. Ini bahaya yang sangat besar. Kalau kamu memang mau jauh karena memang sekolah yang kamu mau itu memang ada di jauh, nggak masalah. Tapi kalau kamu mau jauh supaya tidak ada yang pantau kamu, tidak ada yang lihat kamu, itu bahaya yang sangat besar. Kenapa? Meskipun kamu tidak dilihat oleh orang tuamu sebagai wakil Tuhan di bumi, ada yang melihat kamu dari atas sana. Tuhan langsung yang lihat kamu. Jadi kamu harus berani jaga kepercayaan. Kalau orang tua itu sampai berani untuk lepas anaknya ke jauh, orang tuanya itu berharap anak saya akan jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan itu. Kepercayaan itu mahal sekali. Kamu tahu kenapa sekarang? Karena mencari orang yang dapat dipercaya itu susah. Betul atau tidak, Ayah Idul? Betul. Susah. Orang bilang begini, banyak itu cewek di Dumoga. Tapi kan, maaf kakak, untuk mencari seorang yang dapat dipercaya oleh Ayah Idul kan tidak mudah juga. Betul atau tidak? Ayah Idul juga punya selera dong. Gengsi dong. Bisa itu. Tapi mengerti ya, menjaga kepercayaan itu sesuatu yang tidak mudah. Jadi jaga kepercayaan orang tua. Jaga kepercayaan orang tua. Kalau kamu bisa jaga kepercayaan, saya kira orang tua juga tidak akan takut lepas kamu. Betul atau enggak? Tapi kalau kamu ini sudah ketahuan 853 kali berdusta, sedikit aja 853 kali. Susah mau percaya. Kamu punya teman enggak yang memang dia, setengah mati mempercaya. Jadi biar dia bilang betul, orang ragu toh. Biar dia bilang begini, ibu kota Indonesia Jakarta. Enggak kalau nggak ada yang bilang enggak betul, ibu kota Indonesia itu Jakarta, ibu kota Malaysia itu Kuala Lumpur. Kalau nggak ada yang bilang tetapnya enggak. Karena kalau banyak apa?
Jadi jaga kepercayaan, jangan bohong dengan orang tua. Dan ngomong-ngomong, orang tua juga pernah muda. Jadi berapa kali kamu bohong, seringkali mereka tahu itu, betul nggak ibu? Tahu, ibu pura-pura. Aduh kasihan. Soalnya orang tuanya dulu begitu, dulu. Sekarang sunyanda. Soalnya ada orang tua juga yang ada kalanya nggak adil. Dia bilang begini, siapa yang kasih ajar bagaimana begitu? Jadi pandusta, siapa yang kasih ajar? Mamanya padahal kalau ada koperasi datang di rumah dia bilang begini, bilang mamanya nggak ada ya. Siapa yang ajar itu? Jadi ibu-ibu, mari dari mama tiap hari Shopee datang di rumah. Selamat siang, ada paket. Jangan bilang bapak nih mama ada bagian. Dia ajar berdusta lagi. Oke, jadi belajar sama-sama. Tadi sekali lagi orang tua tidak sempurna. Tapi pertama kita harus hormati orang tua. Yang kedua apa? Jaga kepercayaan. Anak bungsu ini yang pergi jauh. Lalu dia habiskan hartanya dan setelah dia habiskan hartanya apa yang terjadi? Bangkrut. Uang itu sulit masuk, gampang keluar. Betul atau enggak? Setengah mati ada kumpul. Satu kali buka Lazada, Shopee, TikTok apa dengan nama itu, sale ke apa segala macam, langsung jadi habis. Toh? Memang orang mata ini setengah mati jika tangkis memang. Jadi dia habiskan uangnya dalam waktu sekejap. Setelah uangnya habis, so bingung, aduh bagaimana ya? Dan akhirnya dia harus bekerja kepada satu orang dan dia harus memberi makan apa? Apa? Babi. Nah, perhatikan. Kita percaya bahwa ini adalah perumpamaan, tetapi karena dia sudah terdesak tahu mau makan bagaimana dong? Sudah ada doi kok. Kok habis kok? Ayo dia bilang babi. Dia kasih makan lagi. Tidak ada makanan, dia makan itu makanan babi. So putus asa, so yang bicara. Banyak orang, perhatikan baik-baik. Banyak orang yang awalnya hidup berfoya-foya, pada akhirnya menderita kesakitan. Banyak orang yang awalnya hidup hemat-hematan, pada akhirnya bahagia. Hemat bukan pelit, beda itu, oke? Hemat bukan pelit, tapi kita harus hemat. Siapa di sini yang ada tabungan? Yang itu, mama PC kan kita punya dari pagi itu. Soalnya kita tahu dari cara baru pakai lidi buat dia. Oke, siapa di sini yang punya tabungan dia punya celengan kecil? Mulai sekarang menabung. Oke, minta Pak dengan celengan. Oke. Kau sambunyi bagus-bagus. Kau komitmen. Jangan kalau cilok lewat, maksud tusuk lewat, pakai ini dulu. Ganti puleo. Kalau orang paling suka bicara. Komitmen. Belajar untuk menabung. Oke? Belajar untuk menabung. Nah, anak ini sudah terdesak, akhirnya dia kasih makan babi, tidak ada makanan, dia makan lagi makanan babi, dan setelah dia makan makanan itu, dia mulai merenung. Perhatikan baik-baik. Dia merenung. Kalau di dalam bahasa Inggris itu bunyinya begini, he come to himself, yang artinya adalah taman ini indah. Bukan, yang artinya dia datang pada diri sendiri. Apa maksudnya datang pada diri sendiri? Dia itu merenung, dia berbicara dengan diri sendiri. Dia mulai bilang begini, aduh so salah kita ini. So salah kita ini. Siapa di sini yang punya waktu untuk merenung? Tiap hari harus ada waktu untuk merenung, untuk berdoa. Jadi poin yang ketiga apa? Harus ada waktu untuk merenung, berdoa. Datang pada diri sendiri. Tidak apa-apa bicara dengan diri sendiri. Aduh, saya juga begitu. Saya bilang begini kalau pagi-pagi, bagaimana? Andri, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah menyakiti orang atau kalau sudah menyakiti orang, coba minta maaf, coba perbaiki. Jadi tidak apa-apa bicara dengan diri sendiri. Yang penting di kamar sendiri. Jangan bercerita dengan diri sendiri bagi banyak orang. Nah, jangan ada di dalam begini kamu mulai bilang begini, Pandri kan sama kamu. Pandri, panas kan ini Pandri kan? Iya Pandri. Itu orang gila itu. Bicara pada diri sendiri pada waktu kita sendiri, oke?
harus ada waktu berdoa. Nah, anak ini dia merenung, dia berdoa, dia berpikir, dia bicara dengan diri sendiri, aduh, so salah ini, so salah. Pada waktu dia bicara dengan diri sendiri, saya percaya disitulah momen Tuhan mau sentuh kita. Tuhan mau sadarkan kita dengan kesalahan kita. Makanya ada banyak orang yang habis dia marah, orang percaya anak Tuhan, kalau habis dia marah, lalu dia pulang, dia sendiri rasa salah, dia mulai so salah seperti kita tadi. Pernah begitu? Siang kita di sini adalah aduh, salah. Lalu dia mulai menyesal. Oh, kita mau pulang. Dia bilang kita mau pulang nih. Kita mau pulang, kita mau bilang, Pak, begini. Oke? Jadi, poin yang keempat adalah apa? Kalau poin yang ketiga tadi apa? Harus ada waktu untuk merenung. Poin yang keempat adalah harus berani ambil keputusan. Oke? Catat itu. Sama-sama bilang, harus berani ambil keputusan. Nah, memang karena usia teman-teman ini karena itu mungkin Tuhan bagi berkat harus bedakan begini. Tuhan itu maunya kita jadi apa? Dengan kita maunya kita jadi apa? Kita ini kan masih bisa salah, toh? Ya, kalau kasih suara sama dengan ayah idol dengan Pak Fandri, memang sudah jadi penyanyi gak sih ya? Memang cuma mau bikin apa? Bikin sakit telinga, toh? Ini kalau saya dengan ayah idol menyanyi ini mau hujan ini. Ya, jadi minta masukan ke orang tua, Mak, kita boleh nggak, Mak, kalau mau jadi misalnya mau jadi polisi atau tentara? Ya, mama dan bapak bilang, aduh, rupanya yang mau cukup so ini tinggi loh. Lain jokam. Kan kecuali masih masa pertemuan, kalau ayah idol dengan Pak Fandi memang sudah boleh rupanya ini. Tergantung. Tapi mengerti ya kenapa harus diskusi dengan orang tua. Tapi pada akhirnya harus juga ambil keputusan. Termasuk di dalam pergaulan. Perhatikan baik-baik. Di dalam pergaulan seringkali kita akan mengambil satu keputusan yang tidak mudah. Kenapa? Biar juga yang penting rame-rame. Oh, kamu harus berani benar, biar cuma sendiri. Karena banyak orang itu tidak apa-apa salah, yang penting ada tamang. Biar jonya tidak lulus, yang penting ada tamang. Bagaimana itu? Biar jo, berapa nggak penilai? Cuma dapat 5. Biar jo, orang kok ada 75 orang di dalam kelas 5 semua. Jadi tidak apa-apa biar ada yang orang lain. Nggak bisa. Kamu harus berani benar, biarpun cuma sendiri. Jangan ego-ego dengan orang. Kalau orang salah, jangan, biar tegur mereka, kasih masukan. Jangan ego-ego dengan orang, apalagi kalau salah. Boleh ego dengan orang, asal itu ego yang benar. Bukan berarti kita jadi orang yang picik, senyum batang, mau berteman, tapi saya tidak mau, kita komitmen, saya tidak mau lakukan yang salah. Jadi harus berani ambil keputusan. Kemudian, sekarang keberapa? Yang kelima ini penting sekali karena ini terjadi pada semua manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, laki-laki, perempuan, semua ini. Poin ini catat. Kita harus memulai. Apa maksudnya ini memulai? Karena ada orang yang sudah ambil keputusan tapi tidak action, tidak backing. Betul atau enggak? Dia sudah ambil keputusan, besok kita mau cuci baju. Dia ambil keputusan sudah backing. Sampai 2053 nyerah cuci-cuci. Ada yang begitu? Dengar baik-baik. Percayalah, segala sesuatu yang dimulai dengan sadikile dan akhirnya mamajo. Betul apa enggak? Cuci piring, sadikile. Cuci piring, nanti Jo. So malam, so dingin toh. Cuci piring, besok Jo. Serta besok so tinggi begini. Cuci piring, mama Jo. Lebih urutan. Jadi jangan tunda-tunda. Jangan hanya ambil keputusan. Bukan langkah pertama. Makanya ada banyak orang yang gagal diet karena selalu apa? Besok Jo. Besok Jo. Nah ada sampai kapanpun. No? Besok Jo yang buka Facebook. Aduh, yang sudah jual pisang coklat ini. Lelah. Pak susu dari kemarin. Jadi mengerti? Jangan tunda-tunda. Hei, dengarkan ini baik-baik.
Mungkin ada beberapa di antara kamu yang pikir begini, nanti kalau saya sudah sukses, saya akan bahagiakan orang tua. Tanam ini di pikiran dan hatimu. Yang pertama, kamu belum tentu sukses dan orang tua masih ada. Betul atau enggak? Mungkin pada waktu kamu sukses, saya tidak sumpah-sumpahin, saya berdoa supaya orang tuamu umur panjang. Tapi kan umur tidak ada yang tahu, toh Fajar Sepoi bilang. Ngomong-ngomong, Fajar Sepoi itu pernah beberapa dia singgah di rumah kami. Nah sudah, oke, stop, jangan tanya-tanya sebentar kalau mau tanya itu. Saya tidak bisa yang seperti itu, kuku kaku itu ya kan bagi betul nanti itu. Nah, jadi ingat baik-baik bahwa kalau mau bahagiakan orang tua jangan tunda-tunda. Oh nanti coba kalau kita sukses, belum tentu. Kalau kamu sukses orang tua masih ada, betul atau enggak? Suka ya, kita membiarkan foto mewah kita terima. Rumah besar kita bikin terima. Yang pertama, kamu belum tentu nanti punya uang sebanyak itu, kan belum tentu toh? Kalaupun kamu punya uang sebanyak itu belum tentu orang tua masih ada. Jadi kalau kamu mau bahagiakan hari ini. Kalau mampu dia akan orang foto dengan apa? Dengan rumah besar, dia akan tidur bisa keju yang tadi. Orang tuamu suka makan apa? Nasi goreng. Coba kamu sisipkan uang jajanmu, simpan sedikit, beli nasi goreng. Ini kita beli formal. Orang tua senang enggak anakmu belikan sesuatu untuk kamu orang tua? Senang atau enggak? Senang. Enggak perlu besar-besar. Kamu kasih barang. Saya pada waktu pertama kali saya kerja, saya belikan jam tangan, harganya cukup murah. Saya tidak perlu bilang, harganya cukup murah. Saya belikan itu untuk ayah saya. Sampai hari ini, jam tangan itu dia sudah cukur-cukur, dia masih pakai guys, dia masih simpan. Orang tua itu senang dengan pemberian, biar kecil. Jadi kalau kamu bahagiakan orang tua, bahagiakan sekarang. Apa yang bisa kamu berikan untuk dia? Mungkin kamu belum punya uang, kamu bantu dia cuci piring. Malam-malam, mari kita mau urut. Ya, malam nih jangan siang jam 12 malam dia panas. Mau makan apa? Ini kita dari mobil super ninja dulu. Super mie ayam bawang kalau hujan-hujan jarang sekali kok. Betul atau enggak? Betul. Super mie ayam bawang itu kalau hujan-hujan, bro. Apalagi kalau terus sampai itu tetangga ke Indonesia di rumah tuh, jangan batangnya dulu. Tapi saya percaya kamu masih punya orang tua apakah opam, tante, termasuk juga mereka. Ini adalah orang tua. Dan yang paling penting kamu punya Bapa di surga. Tidak ada orang Kristen yang betul-betul yatim piatu. Mereka punya Bapa di surga. Amin. Kamu punya Bapa di surga. Hargai hormati orang tua. Jadi manfaatkan kesempatan dengan baik. Nah, kemudian dia pulang. Dia sudah ambil keputusan. Dia buat langkah pertama. Tidak ada langkah kedua kalau tidak ada langkah pertama. Betul? Dia melangkah, dia pulang. Ketika dia pulang, dia yang melihat bapaknya lebih dulu atau bapaknya yang melihat dia? Ya? Dan bukannya dia peluk, dia apa? Cium. Kalau Anda melihat bahasa Yunaninya, kata cium di sini terjemahan hurufiahnya adalah mencium dengan keras. Jadi sama dengan, tahu kalau ada adik-adik yang di pipi besar kan? Kong orang tua gemes, kasihan, memang dia cium sungguh-sungguh. Perhatikan baik-baik. Padahal anak bungsunya ini adalah anak bungsu yang baru pulang dari kandang apa? Dan dia sudah makan makanan. Dia harum atau nyanda? Ini anak sobobo ini. Memang dia, ingat ya, kalau kami juga pernah piara babi. Tapi kalau kami piara babi kan kami tidak guling-guling dengan babi, toh. Babi, bapaknya nyara bilang begini, bobo babi kan ya? Mandi dulu sono. Cium, enggak, ini anakku. Dengarkan ini baik-baik. Jika kamu melakukan satu kesalahan, perhatikan baik-baik. Dengarkan, saya sampaikan dengan jujur dan dengan tegas. Jangan akhiri hidupmu. Jangan bunuh diri. Baru-baru ini saya telah menjadi pembicara di salah satu LPK, namanya LPK Matahari. Dan di situ ada seorang yang diurus di Jepang, dan
Oke? Dan saya yakin ini isu yang akrab di telinga kita. Dan cukup banyak anak muda yang akhir-akhir ini mengakhiri hidup mereka. Betul atau enggak? Mungkin mereka punya masalah. Saya sedih dengan masalah ini. Saya turut bersedih begitu. Dan mereka menyesal dengan apa yang sudah mereka lakukan. Dan mereka akhirnya mengambil sesuatu dan kemudian mengakhiri hidup mereka. Saya ingin ingatkan, kalau kamu melakukan kesalahan, kalau kamu melakukan sesuatu yang fatal, jangan akhiri hidupmu, tapi tolong pulang ke rumah. Papamu memang akan marah kamu, mungkin akan pukul kamu, tapi percayalah kamu tetap anaknya. Oke? Pulang. Dan yang paling penting adalah Bapa di surga juga selalu memberikan kesempatan selain kita. Mungkin kamu pikir begini, saya ini hanyalah seorang yang tidak berguna. Mungkin bagi kamu hanyalah seorang manusia. Tapi bagi orang lain, kamu adalah dunianya. Mengerti? Kehilangan kamu bagi ibu atau ayahmu atau bagi mamamu itu sama dengan kehilangan satu isi dunia. Bayangkan jika ibu atau ayahmu harus berdiri di depan peti mati dan melihat anaknya kaku di sana. Jadi kalau kamu punya rasa bersalah, kalau kamu tertekan, kalau kamu menyesal, jangan akhiri hidupmu. Pulang. Ada orang tuamu, oke? Bicara dengan Kak Idul, bicara dengan semua, bicara dengan orang lain. Kita punya tempat untuk pulang. Kamu bukan hanya satu manusia. Siapa namamu, Dek? Ya? Sheila. Kamu adalah ibumu masih ada. Kamu adalah dunia bagi ibumu. Oke? Kamu adalah dunia bagi orang tuamu. Kamu adalah dunia bagi mereka. Jangan akhiri hidupmu. Kamu berharga. Kristus mati untuk kamu dan aku. Ya, Kristus digantung di atas kayu salib untuk kita. Kristus dihina sampai hari ini oleh dunia. Kristus diolok-olok itu untuk siapa? Sebut namamu sendiri. Untuk kita, untuk saya. Sebut namamu sendiri. Kristus mati untuk Anda. Jangan akhiri hidup. Oke? Saya tidak bilang anak-anak juga punya masalah. Ada banyak orang tua mungkin pikir bagi anak sepanggal punya masalah apa? Cuma tahu sekolah aja. No, dengarkan saya. Semua punya masalah, apalagi ketika mereka mulai bertumbuh dewasa. Mereka juga punya masalah. Oke? Tapi tolong jangan cari-cari masalah ya. Cari-cari masalah lalu bilang, kita banyak sekali masalah. Ada kalanya juga memang anak-anak lebay sekarang. Aduh, kita depresi gitu. Kenapa? Masalah apa? Bingung, mau pilih martabak keju atau martabak coklat? Cuma salah. Kenapa? Tenanglah, nanti masalah yang cari. Masalah itu nggak perlu cari, dia datang sendiri, betul nggak? Jadi nggak usah keluar cari masalah, baku di luar, nggak usah. Di rumah Jo, ada masalah biasa di rumah. Biasanya ibumu adalah masalahmu, ayahmu adalah masalahmu, dan anak-anak adalah masalah orang tua. Jadi semua ada masalah.